وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Asr. Yang saat itu kita membahas tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa tawassaw bis sabr. Bahwa kriteria yang keempat dari 4 kriteria orang-orang yang akan selamat dari kerugian adalah wa tawassaw bis sabr. Mereka saling menasehati dalam kesabaran. Pertanyaannya, apa definisi sabar secara bahasa dan secara istilah? Bagus. Bagus. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Sabar diperintahkan di dalam agama kita dalam setiap kondisi. Bil khusus di dalam surat ini kita ditekankan untuk bersabar dalam berapa kondisi dan kapan saja. Ya. 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 Monggo silahkan. Terus. Pertanyaan berikutnya sudah habis. Kita akan memasuki tafsir surat baru, surat apa? Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Sebelum kita memasuki tentang surat At-Takatsur ini, saya ingin menyampaikan sebuah prolog tentang harta. Tentang apa? Harta. Siapa yang tidak suka harta? Ada nggak? Semuanya suka harta. Tidak ada bedanya antara besar atau kecil, antara laki-laki atau wanita, antara yang tua maupun yang muda, antara yang kulitnya putih maupun yang kulitnya hitam, antara orang Arab atau bukan Arab, antara orang Islam maupun non-Muslim, antara orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama suka harta. Kenapa nggak ada bedanya?
Karena punya nafsu. Nafsunya orang beriman sama gak beriman sama? Beda. Kenapa coba? Gak ada bedanya, sama-sama suka harta ya. Antara yang muslim, non-muslim, podo wae. Antara bahkan yang beriman sama tidak beriman, semuanya itu suka sama harta. Bahkan sampai orang tua pun suka harta. Antara menantu sama mertua sama saja suka. Kenapa? Semuanya sama-sama suka harta. Kebutuhan. Ada orang kaya yang sudah kaya banget tetap saja suka harta. Hah? Sunnatullah. Apa maksudnya sunnatullah? Jawabannya, karena itu memang sudah tabiatnya manusia. Atau dengan kata lain sudah bawaan dari sononya. Jadi manusia itu memang tabiatnya suka harta. Makanya kalau jenengan cermati dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Nanti bisa dibuka di rumah surat Ali Imran ayat berapa? 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Manusia itu dijadikan suka terhadap sesuatu yang selaras dengan syahwat atau keinginan dia. Nah, di sini kemudian Allah menjelaskan syahwat itu kayak apa. Sekarang kan kebanyakan orang ketika mendengar kata syahwat itu seakan-akan konotasinya itu hanya syahwat yang kaitannya dengan wanita. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Padahal syahwat itu lebih luas dari itu. Kata Allah Azza wa Jalla, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama memang betul wanita. Betul itu memang. Itu salah satu pokok atau intinya syahwat. Kalau laki-laki suka wanita, kalau wanita suka laki-laki. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan wal banin. Siapa? Anak. Oh, ternyata anak juga syahwat juga. Iya, suka kepada anak. Bukan berarti tidak boleh, nanti kita akan jelaskan insya Allah. Atau pernah kita jelaskan bahwa anak itu bisa jadi menjadi fitnah, ujian, cobaan, sandungan, batu sandungan buat orang tuanya. Atau bisa jadi justru anak itu menjadi penambah pahala buat orang tuanya. Tergantung bagaimana dia memanage dan mengelola anaknya. Wal banina wal qanatiril muqantarah. Dan harta yang menumpuk-numpuk. Jadi cinta harta itu juga termasuk bagian dari syahwat. Wal qanatiril muqantarah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan contohnya harta itu apa? Minadz zahabi. Apa zahabi? Emas. Wal fiddati, perak. Terus minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Karena memang saat itu orang-orang Arab memang suka berkuda. Kalau kita di Indonesia mungkin apa ya? Apa? Mungkin bisa jadi kendaraan, bisa jadi ya, kendaraan. Walaupun kadang-kadang sebagian kuda itu lebih mahal daripada kendaraan, betul. Ya, kolektor-kolektor kuda itu kadang-kadang mereka mengimpor kuda dari mana? Nah, Australia atau dari Arab atau dari mana? Itu lebih mahal daripada mobil yang kita naiki, apalagi kalau dibandingkan mobil angkot. Wal khailil musawwamati wal an'ami, dan hewan ternak. Hewan ternak adalah sapi, kebo, kambing. Bayangkan kebo itu bisa mendatangkan syahwat. Aneh kan? Wah, masa kebo mendatangkan syahwat? Siapa sing gelem karo kebo? Loh, bukan masalah syahwat secara birahi, bukan, tapi keinginan dia untuk numpuk-numpuk kebo yang tidak dizakati, itu syahwat. Wal an'ami wal harf,
dan sawah, tanam-tanaman itu juga termasuk syahwat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tabiat dasar manusia yang suka kepada harta dengan sekian spesiesnya. Entah itu yang berupa uang, emas, perak, perhiasan, atau hewan ternak, atau sawah, atau tumbuhan, atau wanita. Itu semuanya lah tabiat dasarnya manusia. Makanya di dalam Islam tidak dilarang secara mutlak suka kepada harta. Karena itu adalah bawaan manusia gitu. Cuman agama kita walaupun tidak melarang secara mutlak, tapi agama kita itu memberikan rambu-rambu. Kalau kamu mau suka harta itu ada etika dan adabnya. Supaya apa? Supaya sesuatu yang manusiawi ini tetap bisa islami. Supaya sesuatu yang manusiawi bisa tetap apa? Islami. Karena tidak setiap yang manusiawi itu islami. Ini harus dipahami ini. Tidak setiap sesuatu yang manusiawi itu bisa menjadi islami. Tergantung bagaimana mengelolanya. Contoh, ketertarikan kepada lawan jenis. Manusiawi enggak? Manusiawi. Bahkan kalau ada orang yang tertarik sama sesama jenis, itu malah tidak manusiawi. Coba lihat di barat sana, sudah disahkan di sebagian negara pernikahan sesama jenis. Luar biasa. Luar biasa apa nih? Luar biasa ngawure. Dan itu bangga. Gandengan setelah itu pawai mereka. Iya, setelah diresmikan undang-undang pernikahan sesama jenis itu, pawai mereka. Nih aku wis nikah ya karo pada lanang, pada brengosen. Astagfirullahaladzim. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil kalau suatu saat nanti akan dibawa kemana? Indonesia. Dan itu memang sedang disetting bagaimana caranya supaya itu tersebar ke seluruh dunia. Naudzubillah min dzalik. Nanti KUA itu ada yang menikahkan undi calone. Lah niki, astagfirullah, niki calone niki. Lah nggih pripun malih? Kula senenge kalih sing niki ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi Islam itu menganggap bahwa ketertarikan kepada lain jenis itu manusiawi. Tapi ada aturannya supaya sesuatu yang manusiawi itu tetap islami. Apa boleh ada orang lah nyung seneng karo kae lah nyosor bae menganah. Tidak bisa. Karena apa? Karena sesuatu yang manusiawi harus ada aturannya supaya tetap bisa islami. Contoh yang lain, sesuatu yang manusiawi belum tentu islami. Contoh, jenengan sudah sholat, sudah berusaha sholat tekun, sudah berusaha untuk puasa, sudah berusaha untuk tahajud, puasa sunnahnya terus dilakukan, tahajudnya terus, duhanya nggak pernah ketinggalan, baca Quran khatam terus setiap bulan. Kemudian di dalam hati itu timbul perasaan suci, nyongke wong suci. Manusiawi enggak? Manusiawi enggak? Manusiawi. Wong sudah berusaha untuk mensucikan diri, kemudian setelah itu saya merasa suci. Nyong kan wis sholat rajin, wis puasa rajin, orang tahu kelat, Senin Kamis malah ndawut. Ya. Kemudian juga baca Quran selalu khatam terus, bukan hanya di bulan Ramadan. Manusiawi enggak kalau dia merasa saya ini orang yang paling baik? Manusiawi enggak? Manusiawi. Tapi apakah manusiawi, sesuatu yang manusiawi itu islami? Perasaan diri paling suci itu boleh enggak? Enggak boleh. Padahal itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Karena kita diperintahkan untuk mensucikan diri, tapi kita dilarang untuk merasa diri suci. Beda enggak antara mensucikan diri sama merasa diri suci? Beda enggak? Beda. Mensucikan diri itu usaha. Ya Allah, aku kudu
suci, berusaha mensucikan diri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, berusaha meninggalkan perbuatan maksiat semampu yang bisa saya lakukan. Saya berusaha mensucikan jiwa ini. Dan itu diperintahkan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka. Di dalam surat lain, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Itu diperintahkan dalam agama kita. Mensucikan diri itu diperintahkan. Tapi menganggap diri suci itu tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian itu menganggap diri kalian suci. Silakan buka surat An-Najm ayat 32. Ya, surat An-Najm ayat berapa? 32. Jadi kita boleh berusaha mensucikan diri, tapi jangan menganggap diri kita suci. Sepirasi amale. Orang yang menganggap dirinya suci, sepirasi amale. Coba, jenengan sudah sholat berapa tahun? Pinten tahun? Mawi-mawi Ustaz. Ada yang sudah sholat berapa tahun? 30 tahun. Ada yang sudah sholat 40 tahun. Ada yang sudah sholat 50 tahun. Lama nggak sholat 50 tahun? Lama. Apa nggak cukup Ustaz? Itu untuk menjadi alasan saya menganggap suci. Sudah haji berapa kali? Dereng. Ya macam-macam, mungkin ada yang sudah pernah haji, bahkan mungkin ada yang sudah popang kaping boleh haji. Sampai haji 7 kali. Haji pangkat 7. Ya, pangkat 7. Jadi orang hak tok nang arepe jenenge ha nganti ping 7. Apa enggak pantas Ustaz? Saya sudah haji 7 kali menganggap diri saya suci. Kita katakan belum. Kenapa? Karena seberapa sih kualitas ibadah kita selama 60 tahun? Jajal yang sudah sholat 60 tahun. Saya enggak suruh ngacung. Coba yang sudah sholat 60 tahun. Selama 60 tahun itu pernah enggak jenengan sholat khusyuk? Mulai dari takbiratul ihram nganti salam. Selama 1 tahun. Ping sepisan bae. Pernah? Kukur-kukur gitu. Aduh, itu baru berbicara tentang kualitas sholat yang kita lakukan. Orang kayak gini merasa dirinya suci, ya kebangetan toh. Ya. Makanya tidak sesuatu yang manusiawi itu lantas menjadi islami. Sama kembali kepada masalah harta tadi. Suka kepada harta manusiawi, tapi ada aturannya supaya bisa tetap islami. Salah satu aturannya ada dalam surat At-Takatsur. Ayat pertama apa bunyinya? Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Berbangga-banggaan, saling membanggakan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Telah melalaikan kalian. Salah satu bentuk bermegah-megahan, ya bermegah-megahan dengan apa? Harta. Saling membanggakan hartanya. Ki ono duitnya paling akeh. Tanahku paling ambek. Berarti salah satu rambu-rambunya itu gak boleh bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berbangga-banggaan dengan harta. Itu supaya cinta kita kepada harta tetap bisa islami. Rasa pamer-pameran. Beberapa saat yang lalu saya baca di berita, di salah satu perumahan kumuh di Amerika. Di salah satu perumahan kumuh di Amerika. Kalau lagi tamatan apa? Sekolah. Kalau di sini pawe. Terus kepriwe? Nah, semprot-semprotan apa? Cat pilok. Ana sing abang, ana sing ijo. Nek ora gelem disemprot jere ora gaul. Dicoret-coret tanda-tanda luas. Itu di Indonesia. Kalau di Amerika apa? Mereka di sekolahan itu kalau sudah tamatan itu mereka pamer mobil mewah. Mobil mewah sih kayak apa ya?
Ya sing bangsane Jaguar ndene apa ya? Jaguar, Mercedes dan seterusnya, Ferrari. Itu kalau sudah hari tamatan itu, hari perpisahan itu, mobil mewah itu berjejer-jejer di depan sekolah. Dan masing-masing keluar dari mobilnya dan dia berdiri depan mobilnya, ya pura-pura ngapa gitu. Masing-masing berusaha memamerkan mobil mewah, bukan punya dia. Nah, karena itu di komplek perumahan kumuh, sekolahan itu di komplek perumahan kumuh. Berarti yang tinggal di situ orang-orang miskin. Jadi mereka itu nabung puluhan atau berapa sekian belas tahun supaya bisa nyewa mobil tadi. Dan ongkos sewanya selama 3 hari itu ratusan juta. Bisa nggak tuku Avanza pira? Kur nyewa 3 dina hanya untuk berbangga-bangga. Nah kalau sudah sampai taraf seperti ini, berarti ini masih manusiawi apa enggak? Masih islami apa enggak? Enggak islami. Sudah enggak islami sama sekali. Karena mereka telah takatsur, saling berbangga-banggaan. Ini rambu-rambunya yang akan disebutkan dalam surat At-Takatsur. Kemudian alhaakum, melalaikan kalian. Kalau sampai kita suka harta, sampai hartanya itu melalaikan kita dari ibadah, berarti saat itu kita sudah lewat dari rambu-rambu dan sesuatu yang manusiawi tadi berubah menjadi tidak islami. Ben pas tokone urung rame, golek mau masjid rajin banget. Bareng tokone mandan rame setitik, mulailah mandan telat titik, telat pas komat nembe mangkat. Tambah rame maneh, telat 2 rakaat. Tambah rame maneh, malah jadi imam. Imam apa? Imam masbuk. Suwe-suwe wis rame banget malah orang mau masjid. Wis rame maneh malah ora salat. Takone kenapa ora sibuk ngetuwi duit receh banget nang omah. Alhaakumut takatsur. Sudah dilalaikan dengan bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Ini rambu-rambunya. Dan ini insya Allah akan kita pelajari. Sebelumnya kita akan membawakan beberapa pendahuluan. Yang pertama seperti biasa nama. Nama surat At-Takatsur. Di depan saya ada 2 nama. Di antara nama-nama surat At-Takatsur, yang pertama jelas. Apa? Ya, At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Kebanyakan mushaf Al-Quran dan kitab tafsir memakai nama ini. Surat At-Takatsur diambil dari akhir ayat pertama. Alhaakumut takatsur. Kebanyakan Al-Quran, mushaf Al-Quran dan kebanyakan kitab tafsir memakai nama ini. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua ada yang tahu? Apa? Betul. Surat Al-Haakum. Surat apa? Al-Haakum atau surat Alhaakumut Takatsur. Ini penamaan ada dalam Sahih Bukhari dan juga ada dalam Sunan Tirmidzi dan di dalam beberapa kitab tafsir. Jadi kalau enggak Alhaakum ya Alhaakumut Takatsur. Tapi kalau surat Alhaakumut orang nana gue. Ya. Kayak surat Kulhu. Itu enggak ada. Setahu saya enggak ada, ya. Karena dalam nahwu itu enggak benar kulhu. Padahal ayatnya apa? Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Itu berarti diputus itu enggak bisa itu. Sama kayak ini, alhaakumut. Dalam bahasa Arab itu enggak ada alhaakumut kuwi ora ana. Adanya kalau enggak alhaakum ya alhaakumut takatsur, ya. Jadi ini beberapa nama dari surat At-Takatsur. Kemudian poin yang kedua, asbab nuzul. Sebab diturunkannya surat At-Takatsur. Saya belum menemukan riwayat yang sahih
yang gamblang, yang terang, yang menjelaskan secara langsung tentang asbab nuzul surat ini. Yang saya temukan ada sebuah riwayat yang dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama. Katanya, dan riwayat ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Katanya asbab nuzul surat ini, namun riwayat ini riwayat lemah ya. Saya bawakan supaya tahu kalau baca itulah riwayat yang lemah. Katanya surat At-Takatsur ini sebab turunnya adalah karena ada percekcokan antara dua kabilah dari golongan Ansor. Kabilah pertama namanya Bani Harithah. Bani apa? Harithah. Kabilah yang kedua namanya Bani Al-Harith. Dua kabilah. Yang pertama Harithah, yang kedua Al-Harith. Suatu saat dua kabilah ini saling bangga-membanggakan. Saling pamer unjuk jumlah mereka. Salah satu dari kabilah tersebut mengatakan kepada kabilah lawannya, coba di antara kalian itu ada yang seperti fulan, dan fulan dan. Jadi kan setiap kabilah itu kan mesti punya apa? Punya tokoh-tokoh yang terkenal, yang kaya, bangsawan dan seterusnya. Nah ini kabilah A mengatakan kepada kabilah B, di antara kalian ada enggak orang-orang yang kaya? Orang-orang kami ini fulan. Kabilah B membalas, di antara kalian ada enggak yang kaya? Orang-orang kami A, B, C, D, E. Jadi sama-sama apa? Sama-sama pamer. Ya mungkin kalau sekarang nang kampung gue anak Raden, ngerti ora? Nang kampung gue apa? Jadi saling membangga-banggakan. Sampai akhirnya nggak selesai. Karena masing-masing sama-sama menonjolkan apa yang mereka punya. Akhirnya mereka, ayo, mereka itu wis pada lu ngomong kuburan. Pergi kemana? Ke kuburan. Kira-kira mau ngapain di sana? Kira-kira mau ngapain di sana? Ziarah kubur? Enggak. Sampai di kuburan, mereka cari kuburan-kuburan nenek moyangnya. Oke, ada nggak di antara kabilahnya kalian yang kayak ini nih? Fulan nih, sini kuburan ke. Fulan. Disebutkan semua. Gantian kabilah. Oh, itu nggak ada apa-apanya. Di kabilah kami ada yang kayak fulan nih yang di kuburan ini semuanya. Astagfirullahaladzim. Sampai di kuburan pun bukannya mengingat kematian, malah membangga-banggakan nenek moyangnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Sesungguhnya saling membanggakan itu telah melalaikan kalian. Bayangkan orang ziarah kubur seharusnya ingat mati, malah saling membanggakan. Berarti yang ditonjolkan duniawinya. Dan itu jelas melenceng dari tujuan utama ziarah kubur. Tujuan utama ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Saya nggak tahu gimana ziarah kubur di tempatnya jenengan pada kemutan mati apa ziarah kubur. Pas lagi ngantar kuburan pas lagi ngantar jenazah ke kuburan, apa yang mereka lakukan? Topok, udud, iya kan? Itu yang dilakukan di kuburan. Apa ada mungkin orang udud kalau ngingat mati? Ya Allah, mati si kepriwe ya. Jauh kayaknya, apa ya? Enggak, sangat jauh gitu loh. Kayaknya sulit. Wong udut kalau ngemut mati gue, aduh, masya Allah, jauh sekali gitu loh. Dan sekarang sayangnya di dunia ini memang ada orang-orang yang sengaja membuat sesuatu di kuburan supaya mereka itu nggak ingat mati gitu. Malah justru saling membanggakan. Contohnya di Mesir. Para raja-raja dikubur di mana? Piramid. Ya enggak? Di piramid. Kemudian piramid itu sengaja oleh orang-orang barat, sengaja dieksplorasi, dimunculkan, dibesar-besarkan, dipamerkan harta-harta peninggalannya Fir'aun, para Fir'aun tersebut. Fir'aun itu bukan orang Islam ya. Jadi jangan dikira Mesir itu kabian orang Islam. Sampai sekarang pun belum tentu semuanya orang Islam gitu loh. Ada juga non muslim. Termasuk ini Fir'aun ini.
Jadi sengaja digali, dihidupkan supaya apa? Supaya membangga-banggakan. Ziarah kubur itu bukannya mengingat mati, tapi mengingat, alangkah hebatnya dulu raja-raja Fir'aun. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak taat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang itu sengaja dihidupkan supaya apa? Supaya kaum muslimin melenceng dari tujuan utama mereka ziarah kubur. Yang kontemporer, kalau piramid kan sudah sekian ratus tahun. Yang kontemporer di India ada apa? Taj Mahal. Kalian jenengan kira Taj Mahal itu apa? Masjid ya? Kuburan. Taj Mahal itu kuburan. Jadi ada seorang suami atau istri ya? Suami yang istrinya meninggal, saking sayangnya kemudian dibangunkan kubah yang sedemikian besarnya. Sehingga orang ke sana itu bukan untuk mengingat mati, tapi untuk mengagumi keindahannya. Makanya itu dijadikan salah satu di antara situs yang merupakan keajaiban dunia. Sehingga menentukan situs-situs ini ajaib itu siapa? Hah? Wong Islam apa non Muslim? Non Muslim. Emang Masya Allah ada tujuan untuk mengagungkan Islam? Tidak. Justru di situ kita itu sedang didangkalkan akidahnya bahwa itu adalah sesuatu yang lazim, yang boleh. Padahal dalam Islam itu tidak dibenarkan hal yang seperti itu. Justru ketika orang datang ke sana, mereka menjadi lalai dari tujuan utama ziarah kubur, yaitu mengingat kematian. Makanya di rumah itu ada buku, saya tadi mau bawa lupa. Ada buku tesis khusus untuk mengupas bagaimana dampak dari pengkultusan kepada situs-situs dan kuburan-kuburan tadi terhadap akidah kaum muslimin. Sebuah tesis di di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, judulnya Al-Atharu wal Masyahid wa Atharu Ta'dhinihima 'ala al-Ummatil Islamiyah. Dampak dari pengkultusan situs-situs dan kuburan-kuburan terhadap kaum muslimin. Dampaknya itu bagaimana? Dikupas itu. Jadi bagaimana pengkultusan kepada situs-situs sejak dari zamannya orang Yahudi, Nasrani, bahkan sebelum zaman mereka. Kemudian bagaimana kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam yang ikut-ikutan seperti itu. Orang-orang Syiah, orang-orang tasawuf, orang-orang Sufi dan yang semisalnya. Itu dikupas dalam buku tersebut. Saya lupa tadi mau ana bawa tapi malah kelupaan. Jadi kembali bahwa asbab nuzul sepengetahuan kami belum ditemukan yang sahih tentang surat At-Takatsur. Keutamaan surat At-Takatsur, kata para ulama juga tidak ada dalil khusus yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Takatsur. Kalau secara umum ada, karena surat At-Takatsur salah satu dari Al-Mufassal. Masih ingat ya? Masih ingat? Al-Mufassal itu adalah ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran yang istimewa sekali, tidak ada di dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Itu salah satu keistimewaan dari surat At-Takatsur secara umum. Kalau secara khusus ada sebuah hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydhawi yang bunyinya man qara'a alhaakumut takatsur, barang siapa membaca surat At-Takatsur, lam yuhasibhu Allahu bin na'imil ladzi an'ama bihi 'alaihi fi darid dunya. Barang siapa yang membaca surat At-Takatsur, maka nanti pada hari kiamat tidak akan dihisab sama Allah tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Berarti langsung kemana? Ke surga. Penak apa ora? Penak. Mulane akeh-akeh maca surat At-Takatsur. Kodisit. Kelanjutannya hadis tadi, wa u'tiya minal ajri ka'annama qara'a alfa ayah. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 1000 ayat. Masya Allah Ustaz, lebih ngerti Ustaz. Iya, nanti dulu, jangan keluar dulu. Ini hadis palsu. Kata seorang pakar hadis kenamaan, namanya Imam Al-Munawi, ini hadis palsu. Ya,
Enak banget ya, kayak gue rasa dihisab gak dimaca apa? Alhaakumut takatsur terus gitu. Ya, ini hadisnya hadis apa? Palsu. Adapun momen pembacaannya saya juga belum menemukan momen pembacaan khusus kapan harus dibaca, itu juga belum saya temukan dalil yang membaca atau yang memotivasi kita untuk itu. Poin berikutnya, surat At-Takatsur makkiyah atau madaniyah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Cuman kalau mayoritas ulama itu menilai bahwa surat ini adalah makkiyah. Surat ini adalah makkiyah. Yang terakhir, jumlah ayat surat At-Takatsur berapa? Ngitung di situ. Berapa? 4. Korupsi, kurang kok dikorupsi. Berapa? 8. Berapa? 9. Berapa? 8. Kita voting ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pinten niki? 8. Sing papatmu aja kebangetan korupsi akeh temen. Ada berapa? Ada 8. Adapun secara khusus nanti insyaallah kita akan bahas mulai pertemuan yang akan datang tentang tafsir ini secara global maupun ayat per ayat. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.